Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tiup lilinnya. Ayo tiup lilinnya. Bagaimana? Adi barusan buat permohonan apa? Aku paling sayang Mama. Su Chensi, Anda diduga menggelapkan dana publik sebesar 1 miliar rupiah. Sekarang kami memiliki bukti kuat. Kami akan menahan Anda sesuai hukum. Apa? Ini, aku tidak melakukannya. Apa ada kesalahpahaman? Dokumen? Chensi, tanda tangani dokumen ini. Cepat tanda tangani. Itu pihak investor sudah menunggu. Ini dokumen yang kamu minta aku tanda tangani? Apa dia tahu kalau aku menyuruhnya menandatangani dokumen penggelapan dana publik? Chensi, aku difitnah orang dan kamu juga tahu impianku baru saja dimulai. Aku tidak bisa masuk penjara sekarang. Begini, kamu bantu aku tanggung dulu. Setelah aku menemukan bukti, tidak sampai 3 hari, aku akan membebaskanmu. Boleh. Qin Zheng sangat baik padaku. Aku harus menanggungnya untuk dia. Lagi pula dia akan menyelamatkanku. Ya, aku yang melakukannya. Mama. Adi, dengarkan Mama. Kamu baik-baik di rumah. Dengarkan kata-kata ayah. Mama. 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 Kamu yang lapor polisi. Benar, kalau tidak, menunggu orang lain mengetahui kamu menggelapkan dana publik, kamu akan tamat. Sekarang, kebetulan dia yang menjadi kambing hitammu. Aku tahu, sayang, kamu paling baik. Tahu aku baik padamu kan? Su Chensi, masuk penjara menggantikanmu. Kamu di sini bersamaku, terkurung dalam sangkar emas. Mama. Aku mau Mama. Pergi, jangan berteriak. Lepaskan aku. Pergi, Lepaskan aku. jangan berteriak. Aku beritahu. Ya, ibumu sudah tidak menginginkanmu lagi. Jangan merusak kesenanganku. Tahu? Bu Su Chensi, Nona besar ditangkap karena penggelapan dana publik. Ditangkap. Apa? Tidak mungkin. Putri seorang miliarder, mana mungkin kekurangan uang sebanyak ini? Nona besar demi Qin Zheng selalu menyembunyikan identitasnya dan berpura-pura miskin. Mungkinkah? Tidak mungkin. Pasti ada yang memfitnahnya. Ayo, kita pergi melihatnya. Baik. Chensi, semua ini salahku. Kau harus menderita. Su Chen Xiami, asal kau dan Ziyi baik-baik saja, aku sudah senang. Omong-omong, bagaimana perkembangan buktinya? Kapan aku bisa keluar? Su Chensi sudah dikoordinasikan. Tanda tangani berkas ini. Jika tak ada kendala, dalam 2 hari kau bisa keluar. Syukurlah aku sudah bersiap. Penggelapan dana publik itu perkara besar. Chensi, kali ini aku hanya bisa membuatmu kecewa. Omong-omong, Chensi, ini adalah manajer umum cabang kami, Zaolan. Dia adalah donatur utama kerjasama kali ini. Su Chensi, sebenarnya kerjasama ini Nona Su, aku akan membantumu mengurus Qin Zheng dan putramu. Waktu kunjungan telah habis. Silakan tinggalkan ruangan. Perceraiannya sudah selesai, perempuan bodoh ini memang naif. Kesalahan yang sama bisa terulang 2 kali. Menekan berkas ini tanpa meninjaunya, dia sama sekali tak tahu. Di dalamnya juga terselip surat cerai. Dia mencintaiku sampai ke tulang, apapun yang kuberikan. Dia akan percaya sepenuh hati.
Bukankah ini mobil Nyi Su Chensi, orang terkaya? Kenapa dia di sini? Ayah, bagaimana ayah bisa datang? Dengan masalah sebesar ini, mana mungkin aku tak datang? Chensi, Qin Zheng itu, guna-guna apa yang diberikannya padamu? Hingga kau menyembunyikan latar belakang keluargamu dan menikahinya, sekarang juga... Ayah, ini bukan salahnya. Semua ini kemauanku. Dia begitu mencintai pekerjaannya, aku tak ingin dia kehilangan karirnya. Lagi pula, sekarang dia tengah membantuku menangani kasus ini, aku akan lekas keluar. Omong-omong, ayah, perusahaannya masih butuh investasi. Bisakah ayah membantunya? Baiklah, ayah janji. Tetapi, kau juga harus berjanji pada ayah. Sesudah kau bebas, segera kembali ke keluarga Su Chensi, mewarisi aset keluarga, kembali menjadi putri sulung keluarga Su Chensi. Baik, aku berjanji, ayah, terima kasih. Qin Zheng, tunggu aku bebas untuk berkumpul lagi denganmu dan anak kita. Su Chensi melakukan penggelapan dana publik, dijatuhi hukuman penjara 5 tahun. 5 tahun? Kenapa 5 tahun? Bukankah Qin Zheng berjanji akan menyelamatkanku? Aku ingin menemuinya, aku harus bertemu dengannya. Su Chen-xiami, kok bisa begini? Kan katanya 2 hari lagi aku bisa keluar, kok malah 5 tahun? Kenapa bisa begini? Chensi, semua ini salahku. Aku sungguh tak becus. Tapi tenang, aku pasti akan menjaga anak kita dengan baik. Su Chen-xiami, tunggulah aku keluar. Selamat datang kembali, Nona Besar. Bangunlah. Nona besar, Hotel Tianchen Bintang 5 ini adalah pemberian Tuan Besar sebagai hadiah atas kepulangan Nona. Sampaikan terima kasihku pada ayah. Qin Zheng dan Ziyi tak menjemputku. Nona besar, ini. Tak apa, perusahaan Qin Zheng kian besar, dia pasti amat sibuk. Lagi pula Ziyi, bukankah ia sudah kelas 1? Ia pasti sedang di sekolah sekarang. Karena mereka tak menjemputku, aku akan pulang sendiri saja untuk memberi mereka kejutan. Oh ya, Paman Fu, tolong siapkan. Minggu depan aku akan pulang ke keluarga Su untuk resmi mengambil alih usaha keluarga. Baik. Sekarang antar aku pulang. Aku tak sabar, ingin bertemu suami dan putraku. Hei, mantan istrimu itu, bukankah ia bebas hari ini? Kenapa kau menyinggungnya sekarang? Santai saja, dia takkan menemukan tempat ini. Silakan buka pintunya. Kata sandinya salah. Kata sandinya sudah diubah, padahal itu tanggal lahirku. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk, silakan coba lagi nanti. Su Chen-xiami, coba tebak aku ada di mana? Qin Zheng memblokirku. Kenapa bisa begini? Berisik sekali. Ini kan sudah dibuka. Cari siapa? Saya mencari Qin Zheng. Saya pemilik rumah ini. Qin Zheng, Wang Zheng. Orang itu pindah 5 tahun yang lalu. Pemilik rumah kami bermarga Feng. Salah alamat. Bagaimana mereka bisa pindah tanpa memberitahuku? Nona, apa Qin Zheng tidak tahu berterima kasih? Berubah pikiran? Tidak mungkin. Paman Fu jangan asal bicara. Qin Zheng sangat mencintaiku. Dia tak mungkin berubah pikiran. Aku tahu, pasti karena perusahaannya. Syukurlah pindah ke rumah yang lebih bagus. Kalau begitu, kita jemput Ziyi sepulang sekolah, lalu menjemputnya sepulang kerja. Ayo, Paman Fu, lihat pakaianku rapi kan? Bagaimana dengan rambutku? Tenang saja, penampilan Nona sekarang sudah sangat bagus. Aku kan
takut mempermalukan Ziyi. Mama, Ziyiku sudah besar sekarang. Mama Zaolan, Mama, ayo pulang. Ayo, Nona besar. Nona besar. Paman Fu, duh, aku benar-benar pelupa. Waktu aku di penjara, Ziyi baru 4 tahun. Sudah 5 tahun berlalu, akan aneh jika dia masih mengenaliku. Tapi dia malah memanggil Zaolan ibu. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Qin Zheng sangat loyal padaku. Dia berjanji akan menemani Ziyi menunggu sampai aku bebas. Apapun yang ia ucapkan, pasti akan ia tepati. Aku akan selidiki kemana Qin Zheng pindah. Tidak perlu. Bukankah besok hari ulang tahun Ziyi? Keluarga Qin pasti menggelar pesta ulang tahun. Kupikir aku akan datang sebagai pewaris keluarga Su di pesta itu, lalu memberi mereka kejutan. Paman Fu, menurutmu perlukah aku mengalihkan kepemilikan hotel hadiah ayah dan lalu menyerahkannya kepada Ziyi sebagai kado? Nona besar, saya... Benar, anak-anak mana paham soal begituan? Lebih baik belikan saja mainan. Transformer, anak laki-laki pasti suka itu. Aku juga harus menyiapkan hadiah untuk suamiku. Belikan jam tangan, ya. Atau mobil mewah. Qin Zheng, kita sudah bersama 5 tahun. Masih sembunyi-sembunyi? Kapan kau akan mengumumkannya? Tenang saja, bukankah sudah kubilang, aku ingin memakai pesta ulang tahun Ziyi untuk mengumumkan pertunangan kita. Tentu saja aku mau bersamamu, sampai selamanya. Kalau begitu, aku juga punya kabar baik untukmu. Putri sulung grup Su Chengxi kita akan pulang untuk mewarisi usaha keluarganya. Kudengar, dia sangat memperhatikan dengan klien Qinmu dan akan hadir langsung di pesta ulang tahun Ziyi. Apa katamu? Putri sulung keluarga Su? Maksudku, kabar sepenting ini, kenapa tak kau beritahu lebih dulu, supaya tak lalai menyambut tamu penting? Aku juga baru dengar. Pestanya sebentar lagi dimulai. Ayo kita berangkat. Nona, Tidak apa-apa. Kado ini ingin kuberikan langsung kepada Ziyi. 10 menit lagi aku akan menghubungimu. Saat itu kalian bawalah sisa kadonya, masuklah. baik. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk hadir dalam pesta ulang tahun yang saya selenggarakan bagi putra saya. Selain itu, ada hal penting lagi ingin saya umumkan. Saya akan bertunangan dengan manajer umum cabang grup Su Chengxi, Zaolan Lan. Bertunangan. Chen Si, kenapa kau ada di sini? Qin Zheng, tadi kau bilang kau akan bertunangan dengan Zaolan. Lalu aku bagaimana? Chen Si, sadarlah. Kita sudah resmi bercerai. Cerai? Mana mungkin? Kenapa aku tak tahu soal ini? Kau membohongi aku, kan? Membohongimu? Kalau begitu, lihat apa ini. Mana mungkin? Tidak heran selama 5 tahun ini kalian tak pernah menjengukku. Saat aku bebas pun kalian tak menjemputku. Tak heran kalian pindah rumah tanpa memberitahu. Bahkan semua kontakku diblokir. Ternyata, rupanya sejak lama aku sudah diceraikan. Kapan itu terjadi? Kau menandatangani ini, paling lambat 2 hari, harusnya sudah bisa bebas. Berkas yang kutandatangani 5 tahun lalu di penjara? Ya, jadi Chengxi. Surat cerai ini, kau sendiri yang menandatanganinya. Kita berpisah secara baik-baik. Jangan ganggu aku lagi. Jangan ganggu aku lagi.
Aku mengganggumu? Apa kau masih waras? Aku membantumu mendirikan perusahaan. Aku juga yang membawa investasi dari keluarga Su Chenxi. Aku resign dari pekerjaanku demi dirimu, mengurus rumah dan anak. Lalu kau memanfaatkan kepercayaanku, membohongiku agar menandatangani perjanjian penggelapan dana publik. Membohongiku agar menandatangani surat pengakuan dosa. Dan kau juga menipuku agar menandatangani surat cerai. Beginikah caramu memperlakukan aku? Tunggu, Su Chengxi. Apa yang kau bicarakan? Su Chengxi rat pengakuan bersalah kau tanda tangani sendiri. Jangan coba-coba memfitnahku. Dan meskipun kau mengatakan aku tidak apa-apa, kenapa harus melibatkan tunanganku? Kau bilang kau membantuku mendapatkan investasi dari keluarga Su. Padahal Zaolan yang melihat potensi keluarga Qin, lalu meminta keluarga Su membantuku. Potensi keluarga Qin? Kau bicara seperti itu, kau sendiri percaya? Su Chengxi, apa yang kau bicarakan? Ini pesta ulang tahun Ziyi. Yang datang adalah orang-orang kelas atas, bukan penjara jelekmu. Kau masih tahu ini pesta ulang tahun Ziyi? Aku ibu Ziyi. Apa masalahnya aku datang ke sini? Aku lebih berhak berdiri di sini daripada siapapun. Masih mengaku ibu. Kau tidak bertanya, apakah Ziyi kita mau? Di hati Ziyi, aku adalah satu-satunya ibunya. Omong kosong. Hari ini aku harus bertemu Ziyi. Mana Ziyi? Ziyi. Satpam. Ziyi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian seperti ini masih pantas disebut manusia beradab? Manusia beradab? Baiklah, akan kutunjukkan padamu. Apa itu manusia beradab? Baru keluar dari penjara ya? Baik, biar ku bantu bersihkan kesialan di tubuhmu. Bersihkan yang benar. Setelah bersih, cepat pergi dari sini. Pergi. 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 Qin Zheng, kau tega melihat mereka menghinaku seperti ini? Kenapa aku dipenjara dulu? Atau kau ingin aku di depan umum mengatakan alasannya? Tunggu, biarkan dia pergi. Qin Zheng, kau menyesalinya kan? Ini pasti salah paham, kan? Chengxi, aku tahu kau tak terima, tapi ini tempat umum, kita obrolkan. Nanti secara pribadi, bagaimana? Kau. Satpam, bawa dia keluar. Kalau dia berani ribut lagi, ikat saja dia. Aku mau lihat siapa yang berani mendekat. Ku katakan, aku ke sini untuk merayakan ulang tahun anakku. Aku mau lihat siapa yang berani mengusirku. Su Chengxi punya ibu sepertimu adalah noda seumur hidup bagi Ziyi. Su Chengxi, kau baru bebas dari penjara. Masih ingin menemui Ziyi? Bagaimana kalau kau memberi pengaruh buruk padanya? Itu bisa merusak seluruh hidupnya. Kau tahu. Merusak seluruh hidupnya? Aku mati-matian mengandungnya 9 bulan. Mana mungkin aku merusaknya? Hari ini hari ulang tahunnya. Aku cuman ingin menemuinya. 5 tahun. Aku sudah meninggalkannya selama 5 tahun. Kau paham rasaku? Aku ibu kandungnya. Chengxi, kau cuma melahirkan seorang anak, tapi wanita mana yang tak melahirkan anak? Jadi, di matamu, aku cuma alat reproduksi yang tak berarti. Baiklah, aku bisa menceraikanmu. Aku terima itu. Tapi Ziyi adalah anak yang kulahirkan dengan susah payah. Tak mungkin kuserahkan dia padamu. Hari ini aku harus membawanya pergi. Kalau begitu biarkan Ziyi yang memilih sendiri. Jika dia sungguh mau ikut denganmu, aku akan membiarkan kalian pergi. Kau yang bilang, di mana Ziyi? Di mana Ziyi? Aku mau bertemu anakku. Bertemu anakmu? Apa kau bisa menemuinya? Sesukamu begitu? Ayo, ingin melihat Ziyi? Silakan pakai ini, lalu merangkaklah di atasnya. Jika kau sanggup merangkak, akan kubiarkan kau bertemu Ziyi. Iya, tunjukkan kasih sayang seorang ibu. Bukankah kamu sayang pada anakmu? Kenapa? Tak berani? Katanya rindu anak, kupikir itu cuma alasan. Kenapa kamu tak merangkak?
Cepat, merangkak, merangkak. Lekas merangkak. Merangkak, merangkak, cepat. Ayo merangkak. Merangkak. Mustahil. Siapa kalian berani-beraninya menghina aku begini? Cukup, Chensi. Jangan bikin keributan lagi. Ini bukan urusan sepele, anggap saja semua salahku. Boleh? Kinzeng, aku jadi begini. Bukankah karena kau memaksaku? Aku lakukan ini demi kebaikanmu. Pak Qin, menurutku, jangan terlalu iba padanya. Pak Qin, ada orang yang tak mau dengar nasihat, kau baik padanya, tapi dia malah seperti anjing, menggigit balik. Jangan hiraukan dia. Baiklah. Kalau begitu, aku harus membuatmu merangkak. Aku ingin Ziyi melihat ibunya. Sebenarnya seperti apa? Ayo. Karena kau tak patuh, jangan salahkan aku. Seseorang, tahan dia. Su Chensi sudah setengah jam. Kenapa Nona belum menelponku? Ayo, kita masuk dan lihat. Lepaskan aku. Apa yang kalian inginkan? Jangan takut, Chensi. Sebagai tahanan, memang mesti diarak keliling. Kalau tidak, bagaimana cara menebus dosa? Agar suci saat bertemu Ziyi. Tidak, tidak. Chensi, turunlah. Chensi, pikirkan baik-baik. Kali ini jika kau tak mendapatkan hak asuh Ziyi, kau tak akan punya kesempatan lagi. Ziyimu kelak hanya akan memanggilku ibu. Tidak, aku tak boleh membiarkan Ziyi ikut mereka. Aku harus menemui Ziyiku. Baiklah. Baiklah. Aku akan memanjat. Aku panjat. Lihatlah, dia sedang memanjat. Ayo, masih perjalanan panjang di depan. Ayo. Ayo, cepat, ayo. Tadi Ziyi minta apa? Aku sayang ibu. Arya, aku sudah memanjat. Bolehkah aku bertemu anakku? Chensi, tak kusangka kau benar-benar memanjat. Seandainya dulu kau mau bicara baik-baik denganku, bukankah aku akan langsung mengizinkanmu menemuinya? Berhentilah berpura-pura. Aku sudah lama tak lagi punya perasaan padamu. Sekarang aku hanya menginginkan anakku. Ziyi, Ziyi, ini ibumu. Ibu, Ziyi, Ziyi, ibu ini. ibu. Ziyi, kamu masih ingat ayah mengajarimu apa? Ibumu sudah tidak menginginkanmu, jangan panggil dia di sini. Kamu bukan ibuku. Pergi. Aku tidak mau seorang narapidana menjadi ibuku. Hajar penjahat, musnahkan orang jahat, pukul. Aku tidak mau narapidana ini jadi ibuku. Aku mau Tante Zaolan jadi ibuku. Ziyi, bagaimana kamu bisa menganggap orang lain sebagai ibumu? Kamu lupa saat ulang tahunmu kamu bilang apa? Kamu paling sayang ibu. Cih, dulu kau yang meninggalkanku. Bukankah kau bilang membuat permohonan ulang tahun? Baiklah. Untuk permohonan ulang tahunku kali ini, aku berharap aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kinzeng, beginilah caramu mendidik anak. Su Chensi, tenanglah. Jika seorang anak memiliki ibu yang pernah dipenjara, itu akan menjadi aib seumur hidupnya. Demi anak itu, kalian tidak boleh bertemu. Kenapa aku dipenjara? Kau tidak tahu?
Pertama, kau memanfaatkan cintaku padamu, membuatku menjadi kambing hitammu, membuat aku dan anakku tidak bisa bertemu. Sekarang kau membuatnya tidak mengakuiku, bahkan membuatnya menghina ibu kandungnya. Kau benar-benar tidak tahu malu, tidak pantas menjadi manusia. Su Chenxi, tidak bisakah kau berintrospeksi? Hari ini adalah pesta ulang tahun Ziyi. Sudah kau buat jadi seperti apa? Seseorang bawa dia pergi. Tidak, tidak, tidak. Lepaskan aku. Lepaskan. Hentikan. Nona, kau baik-baik saja? Su Chenxi, pantas kau berani bikin masalah di sini. Ternyata kau sudah dapat sandaran ya. Siapa dia? Pacar barumu? Benar? Mengingat kau baru keluar dari penjara, kau cuma bisa dapat pria tua. Su Chenxi, berani sekali kau mengguyurku. Pakai minuman, bagaimana? Aku benar kan? Kau merasa bersalah kan? Sepertinya aku terlalu baik padamu. Qin Zheng, dulu aku salah menilaimu. Kau memanfaatkan perasaanku sedikit demi sedikit, menaikkan dirimu ke posisi yang bukan milikmu. Sekarang aku sudah tahu siapa kau. Kau kira aku masih akan mentoleririmu? Menampar orang sepertimu, tanganku jadi kotor. Su Chenxi, lepaskan aku. Lepaskan. Su Chenxi, apa yang kau sombongkan? Cuma karena kau bawa banyak orang. Jika berani, lepaskan aku. Lepaskan aku. Siapa yang memberimu izin bicara begitu pada Nona? Mau apa kau, Su Chenxi? Kau tak boleh memukulku. Anak itu masih di sini. Zi, cepat hentikan dia. Hentikan dia. Dasar perempuan jahat. Cepat lepaskan ayahku. Akan kuhajar kau. Akan kuhajar kau. Zi. Qin Zheng, kau tega mendidik anak menjadi sangat tidak tahu sopan santun dan tidak tahu diri seperti ini. Hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Zi, aku ini ibumu. Bagaimana mungkin aku orang jahat? Ibu hanya ingin kamu seperti anak-anak lain, bisa tumbuh sehat dan bahagia saja. Seperti anak-anak lain? Zi, jangan dengarkan dia. Apa kau lupa? Anak-anak lain belajar di kelas, hanya ayah yang membiarkanmu bermain. Benar kan? Anak-anak lain kalau bolos sekolah, akan dipukul dan dimarahi. Hanya ayah yang akan memberimu hadiah. Benar kan? Benar. Aku tidak mau seperti anak-anak lain. Aku ingin bersama ayah. Qin Zheng, kau tega membiarkan anak bolos sekolah. Ayah, bagaimana ini? Kita tidak bisa melawan orang jahat ini. Ziyi, ayah pernah mengajarimu di pengadilan. Anak di bawah umur itu bagaimana? Tenang saja, apapun yang kau lakukan tidak akan dihukum. Cepat lakukan. Zi, hati-hati tanganmu. Zi. Ini Apa kau lihat? Qin Bagaimana Zheng. cara mendidik anak seperti itu? Dia Aduh, masih menakutkan anak-anak. sekali. Apa kau ingin menghancurkannya? Seret dia kemari. Qin Zheng, aku tadinya masih ingin sedikit berbaik hati, tapi tidak kusangka kau mendidik Ziye seperti ini. Karena itu, kau bersiaplah untuk menerima balas dendamku. Su Chenxi, apa maumu? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Su Chenxi, sebenarnya apa maumu? Sudah kubilang, hari ini putri sulung keluarga Su Chenxi akan datang. Tunggu saja kalian. Bertindak sewenang-wenang begini, kalian pasti menyesal. Nona besar Su Chenxi akan datang. Bagus, aku mau lihat sejauh mana dia bisa melindungimu. Kenakan ini padanya. Baik, Belenggu ini juga, kenakan padanya juga. baik Nyonya. Aku tak mau. Aku tak mau. Tak mau. Aku tak pakai. Aku tak pakai. Aku tak mau. Lepaskan aku. Apa ini? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan buru-buru, ini cuma langkah awal. Su Chenxi, kau gila. Bagaimana bisa kau mempermalukanku di depan umum? Aku ayah dari anakmu. Su Chenxi, dia presiden direktur grup Qin.
Tunanganku, Rara, berani-beraninya kau menghina dia? Menghina? Jadi kalian sadar itu penghinaan? Barusan kalian menyuruhku merangkak, mengapa tega menghinaku? Maaf, Su Chenxi. Aku keliru. Tolong ampuni aku. Aku tahu kau masih dendam karena Rara merebutku. Tapi urusan hati tak bisa dipaksakan. Kumohon, maafkan aku. Lepaskan aku. Melepaskanmu? Lalu siapa yang membebaskanku? Kukatakan padamu, rasa cintaku padamu sudah kusingkirkan jauh-jauh. Apa yang kau perbuat padaku hari ini akan kubalas 2 kali lipat. Ayo, sekarang juga kau harus merangkak keluar dari sini. Aku tak mau merangkak. Sebagai pria sejati, aku takkan terima penghinaan ini. Kau boleh saja terima hinaan, tapi aku tidak. Aku tak merangkak. Aku tak mau merangkak. Kalau kau tetap tak mau merangkak, seret dia. Berhenti. Su Chenxi, suruh mereka melepaskannya. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kau juga merangkak. Su Chenxi, aku manajer umum di cabang grup Qin. Berani sekali kau begini padaku. Diam. Chenxi, ini tak ada urusannya dengan dia. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Qin Zheng, tak kusangka kau masih romantis juga. Su Chenxi, aku tahu kau cemburu. Maaf, tapi soal ini, urusan ini bisakah kau? Kalau kau bicara 1 kata lagi, kau harus merangkak 10 kali lagi. Merangkak. Cambukan pertama, ku cambuk kau karena meninggalkan kekasih lama demi yang baru. Hubungan lama belum tuntas, sudah punya kekasih baru. Cambukan kedua, ku cambuk kau karena kelicikanmu. Membuat jebakan hingga aku dipenjara. Cambukan ketiga, ku cambuk kau karena kau menghasut, mengajari anakku untuk tidak mengakui ibunya. Qin Zheng, selama bertahun-tahun, aku sudah mencurahkan seluruh perasaanku untukmu. Namun mulai sekarang, antara kita hanya ada dendam, hanya kebencian. Su Chenxi, jangan pikir dirimu sehebat itu. Kau dulu menyukaiku, bukankah karena aku tampan, baru lulus kuliah, dan sudah mapan berbisnis? Singkatnya, kau hanya munafik. Jadi di matamu, kau menilai aku begitu. Kalau begitu, aku tak perlu belas kasihan padamu lagi. Su Chenxi, baru saja aku menyuruh asistenku memanggil manajer ke sini. Manajer Zhou harusnya segera tiba. Oh, begitu? Ini kan properti grup Su Chenxi. Jika mereka melihat kau memperlakukan kami begini, kau pikir kau akan selamat. Bagus, aku mau lihat apakah manajer Zhou nanti akan membantuku atau membantumu. Ada apa ini? Nona, mengapa Anda di sini? Nona Zhao, apa yang Anda lakukan di sini? Lepaskan, lepaskan. Nona Zhao, apa yang Anda lakukan di sini? Ada apa ini? Siapa yang melakukan ini? Manajer Zhou, beginikah sistem keamanan hotel Anda? Penjahat sembarangan bisa masuk dan seenaknya menghakimi saya? Anda sebagai manajer masih mau bekerja di sini. Segera lepas Qin Zheng dari ikatannya. Nona Zhao, mohon jangan marah dulu, jangan emosi. Ini kelalaian saya ceroboh, saya akan segera mengurus mereka. Hei, tangkap 2 biang kerok ini. Su Chenxi, lihat sendiri, ini namanya status dan kuasa. Barusan bukankah kau tadi begitu sombong? Lanjutkan. Manajer Zhou, dia adalah putri dari grup Su Chenxi. Berani-beraninya kau menyentuhnya. Dia? Putri grup Su Chenxi? Pak Tua, Anda siapa? Jangan-jangan kalian berdua berhalusinasi, lalu mengamuk di sini? Su Chenxi, kau mau berpura-pura jadi siapa saja tak masalah. Tapi kenapa harus sebagai putri keluarga Su? Tokoh sebesar itu yang kau tiru? Kau sudah gila? Sebenarnya kalian mau apa? Aku putri grup Su Chenxi, hotel ini, atas namaku, kalian masih berani mengusirku?
Sadar, jernihkan pikiranmu. Betul, sok jadi putri. Kau barusan hampir menipu kami semua yang hadir di sini. Cih. Bersihkan baik-baik. Setelah itu bersih segera angkat kaki dari sini. Buka mata kalian, lihat baik-baik. Ini apa? Ini surat perjanjian pengalihan kepemilikan hotel. Kontrak pengalihan hotel. Di sini tertulis dengan jelas, hotel ini atas nama saya Su Chenji. Apa hak kalian mengusir saya? Bermodalkan kertas-kertas robek ini bisa membuktikan hotel ini milikmu? Kau benar-benar masih sama naifnya. Lalu kau pikir kami akan sama sepertimu? Seperti orang bodoh yang percaya? Hanya beberapa kertas robek, sangat mudah dipalsukan. Kau pikir kau bisa membohongi kami? Su Chenxi, hari ini kau membuatku malu. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Bengong saja, tangkap dia. Ayo, berikan cambuknya padaku. Apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan dia nona keluarga Su. Kalian berani menyentuhnya. Keluarga Su tidak akan melepaskan kalian. Orang tua, diam. Su Chenxi, hari ini aku pasti akan membuatmu kehilangan muka. Keluar untuk menghadiri jamuan makan, malah bertemu masalah seperti ini. Sial sekali. Kita cepat beritahu Tuan Wang, kalau tidak nanti jadi besar, kita akan terlibat. Ayo. Ziyi, kau masih ingat di penjara biasanya bagaimana menginterogasi tahanan? Memukul dengan cambuk, tapi dia. Ziyi, sekarang kau adalah penegak keadilan. Ayo, saatnya menginterogasi tahanan. Pergi. Ziyi, dia ibumu. Kau benar-benar ingin kepada ibumu melakukannya? Ziyi, jangan. Ziye, apakah kau ingin melakukannya kepada ibu? Ziyi, bengong saja. Kali ini asalkan kau menginterogasi dengan baik, ayah akan menghadiahimu sebuah konsol game. Siapa yang berani menendangku? Tuan Wang? Siapa yang memberimu keberanian? Berani-beraninya kau menyentuh mereka, kau dan kau, kalian berdua, ingin membuat hotel kita bangkrut. Tuan Wang, mengapa Anda datang? Mereka. Diam. Lepaskan. Paman Fu, angin apa yang membuat Anda kemari? Saya datang untuk memastikan bagaimana nona muda kami. Diperlakukan oleh para rendahan ini sungguh memalukan. Aduh, Anda sungguh berlebihan, Paman Fu. Mana mungkin ada pihak yang berani memperlakukan nona muda keluarga Su Chenxi. Kalau begitu, ini memang nona muda keluarga Su Chenxi. Nona Su, semua ini salah saya karena saya, Wang, tak becus mengurus bawahan. Salah saya, sungguh salah. Anda bilang dia nona muda keluarga Su Chenxi. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Aku sangat mengenalnya. Aku hidup bersamanya bertahun-tahun. Keluarganya keluarga biasa saja. Mana mungkin dia nona muda keluarga Su Chenxi? Periksa. Baik. Paman Fu, dia benar nona muda keluarga Su Chenxi. Tentu saja, apakah saya tampak seperti pembohong? Tidak, tentu saja tidak. Hari ini semua hanyalah salah paham. Saya pun mendengar ada orang yang berbuat onar, jadi saya datang. Manajer Zhu? Iya. Ada apa denganmu? Bagaimana mungkin ada orang yang berani mengganggu nona muda keluarga Su Chenxi, serta Paman Fu di depanmu? Saya. Sudah, tak usah banyak bicara. Kau, sekarang dipecat. Segera bereskan barang-barangmu. Nona Su, menurut Anda bagaimana dengan insiden hari ini? Sudahlah, ini bukan salahmu. Usir saja satpam itu. Baik, pergi. Su Chenxi, kau benar-benar nona muda keluarga Su Chenxi. Benar, dan aku takkan melepaskanmu. Chenxi, aku tahu barusan sikapku buruk, tapi kau sangat mencintaiku. Pasti akan memaafkanku, kan? Qin Zheng, karena aku bisa mengangkatmu ke surga, aku juga dapat menjatuhkanmu ke neraka. Barusan hanyalah permulaan, kini balas dendamku padamu baru dimulai. Chenxi, Qin Zheng, apakah kau sudah tak punya harga diri? Beraninya kau bersembunyi di balik seorang anak kecil. Ziyi, dia tidak berani memukulmu. Bantu ayah, selamatkan ayah.
Jangan pukul ayahku. Aku yang melakukannya dengan sukarela. Zi, ayahmu, dia telah melakukan kesalahan dan dia harus dihukum. Apakah karena dia tidak mengizinkanku pergi denganmu karena takut kau mengajariku hal yang buruk? Ini bukan salah ayah. Aku sendiri yang membencimu. Aku akan pergi denganmu. Bisakah kau melepaskan ayahku? Aku mohon, jangan sakiti ayah. Jangan sakiti Bibi Zhao. Jika kau tidak bahagia, pukul saja aku. Aku benar-benar tidak menyangka suatu hari anakku akan berlutut di depanku dan mengatakan semua ini kepadaku. Kau benar-benar anak yang bodoh. Bagaimana mungkin ibu tega memukulmu? Qin Zheng, hubungan aku dan anakku menjadi seperti ini, semuanya karenamu. Kalau begitu, kalian berdua di sini, bertobatlah, ikat mereka. Jangan. Chenxi, ini kesalahanku. Aku yang melanggar janji. Maafkan aku. Maafkan aku. Chenxi, aku tahu hari ini kau pasti cemburu. Karena aku bertunangan dengan Zaulan. Itu membuatmu kesal. Aku akan pulang denganmu. Mari kita hidup bersama lagi ya. Aku sudah lama tak lagi punya perasaan padamu. Aku membencimu karena kau telah menghancurkan Bima, petugas keamanan. Jangan. Jangan. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Lepaskan aku. Pikirkan kesalahan kalian di sini. Chenxi. Ini mustahil. Bagaimana mungkin Chenxi tiba-tiba menjadi nona keluarga Chenxi? Ini mustahil. Qin Zheng, aku tak percaya. Mustahil. Aku sudah bersamanya bertahun-tahun. Dia sama sekali tak pernah menunjukkan jati dirinya. Ini pasti palsu. Tak mungkin. Bu Zaulan, Su Chenxi sudah ditemukan. Memang, Qin Zheng dulunya, kepala pelayan keluarga Chenxi. Namun 3 tahun lalu, dia telah pensiun. Jadi, sekarang dia sama sekali bukan kepala pelayan keluarga Chenxi. Ternyata sudah pensiun. Bagus. Pasti Chenxi menyewa seorang kakek untuk bermain sandiwara dengannya. Menipu kita. Chenxi, sungguh keterlaluan. Baik. Karena identitasnya palsu. Jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku bila aku tak kenal ampun. Ayah, Chenxi, putriku tercinta, akhirnya kau pulang. ayah, aku sangat rindu padamu. Jangan menangis. Sayang, jangan menangis. Syukurlah kau sudah pulang. Syukur kau telah kembali. Maafkan aku, ayah. Semua ini karena dulu aku tak mendengar nasihatmu, hingga akhirnya aku dipenjara dan membuatmu cemas selama 5 tahun. Nak, selama kau bisa menyadarinya, semua belum terlambat. Percayalah, ayah akan senantiasa menjadi pelindung terkuatmu. Selama kau kembali, kau akan lihat ayahmu akan terus berdiri di belakangmu dan selalu melindungimu. Ayah, Su Chenxi, sudah. Putri kecilku, jangan menangis lagi. Oh ya, ayah hari ini akan masak sendiri, membuat hidangan kesukaanmu. Nanti kita santap bersama. Oh, Paman Fu, tolong siapkan. Baik. Ayo, duduk. Biar ayah lihat, kau makin kurus. Chenxi, ayah ingin memberitahumu sesuatu. Usia ayah sudah lanjut. Untuk mengelola perusahaan, ayah agak kesulitan. Jadi, ayah ingin menyerahkan aset keluarga ke tanganmu. Tentu saja, pengalamanmu masih terbatas. Ini, beberapa cabang perusahaan di bawah grup Su Chenxi, kau pegang dulu untuk berlatih, sambil perlahan beradaptasi. cabang Nan'an, manajer Zaulan. Tak disangka setelah sekian lama, akhirnya jatuh ke tanganku. Chenxi, apapun yang ingin kau lakukan, lakukanlah. Ayah akan selalu mendukungmu. Terima kasih, ayah. Kalau begitu, aku akan mulai dari cabang Nan'an untuk kukelola. Bagus. Qin Zheng, Zaulan, semuanya baru dimulai. Alan,
Saat itu, aku mengira Su Chenxi adalah nona besar Su Chenxi. Di kondisi seperti itu, kalau aku tak mengucapkan hal yang baik, bukankah kita berdua akan habis? Qin Zheng, apakah kau berpikir aku tak sebanding dengan nona besar Su Chenxi, dan kau hendak segera meninggalkanku demi yang lebih baik? Tentu saja tidak. Alan, aku sungguh menyukaimu. Baguslah, ku peringatkan kau, jangan punya pikiran aneh. Kau tahu, apapun yang kuinginkan, pasti ku dapatkan. Baik. Direktur Zhao, ada kabar dari kantor pusat menyebut nona besar Su Chenxi akan segera mempelajari urusan perusahaan, serta akan memeriksa tiap cabang nanan kita yang pertama. Apa? Nona besar Su Chenxi akan datang? Benar, diperkirakan pekan depan. Siapkan semuanya dengan baik. Kita harus menampilkan kekuatan cabang nanan. Baik. Lagi pula, aku dengar ada jabatan direktur kosong di kantor pusat. Kunjungan nona besar Su Chenxi kali ini untuk mencari orang terpercaya untuk mengisinya. Soal kemampuan pribadi, saya cukup yakin, tetapi saya tetap harus mempersiapkan diri. Pergilah, cari tahu kesukaan nona besar Su Chenxi. Baik. Beritanya sudah sampai ke Zaulan? Sudah. Bagus. Carilah cara supaya Qin Zheng dan Zaulan tahu bahwa aku menyukai giok merah darah. Ingat, pastikan mereka tahu secara terpisah. Baik. Giok merah darah? Setahuku Qin Zheng sepertinya punya pusaka keluarga itu. Benar. Barang itu sangat dihargai Qin Zheng. Beritahu aku, jika Zaulan menginginkannya, keduanya, apa mereka akan jadi musuh? Ini baru langkah awal. Aku tak yakin ikatan kalian berdua setangguh itu. Pak Zhao, Anda katakan Pak Qin akan bersedia meminjamkan Hong Yu kepada Anda. Tentu saja, Qin Zheng selalu patuh. Qin Zheng, malam ini, bawalah giok darah merah milik keluargamu. Baik. Pak Qin, nona muda kami mengatakan penampilan Anda sangat memikat hatinya. Asalkan Anda mau, dia amat ingin berteman dengan Anda. Benarkah? Saya pun sangat ingin berteman dengan Nona Su. Namun orang yang tertarik padaku teramat banyak. Entah apa ketulusan Nona Su. Dulu, mengapa aku menyukai orang seperti ini? Bu Su Chenxi mengatakan, asal Anda mau, syarat apapun bisa dipenuhi. Kemakmuran, status, apapun yang Anda inginkan, dia memilikinya. Pak Qin, ini dari grup Su Chenxi, proyek senilai 30 miliar. Nona muda kami mengatakan, ini hanya sekadar tanda ketulusan bagi Anda. Asal Anda membuatnya puas, akan ada banyak pesanan menunggu Anda. Pesanan kali ini telah diterima Qin Zheng. Su Chenxi sudah menerima. Qin Zheng, kau benar-benar masih seperti dulu percaya diri sekaligus rakus? Bagus, tambahkan 2 lagi untuknya, biar dia mengira aku sungguh menyukainya. Selain itu, sebarkan kabar ini ke Zaulan, biar dia tahu Qin Zheng akan melewatinya, dan langsung bermitra dengan kantor pusat kami. Baik, Nona. Kabarnya, Zaulan Lan telah mulai menyiapkan kedatangan Nona. Bagus sekali. Serahkan formulir evaluasi padanya, biar dia mengira kantor pusat kami betul-betul akan menjadikannya direktur. Baik. Qin Zheng, Zaulan, kalian menjebloskanku ke penjara 5 tahun, membuat anakku tak mengenaliku. Kini aku cuma ingin menyaksikan bagaimana kalian saling menyerang. Qin Zheng, tak memberiku giok kunomu tak masalah. Tapi beraninya dia diam-diam meneken kontrak dengan kantor pusat. Apakah dia lupa bagaimana grup Qinnya bisa berdiri? Zaulan, Qin Zheng. Mungkin cuma ingin memberimu kehidupan yang lebih baik. Memikirkanku, menyuruhku berpikir, kupikir dia cuma ingin lepas dari pengawasanku.
Ngomong-ngomong, belakangan ini ku dengar rumor. Katakan, Kabarnya, Nona Su tampaknya tertarik pada Kinzeng. Makanya itulah sebabnya dia melakukannya berkali-kali. Menawarkan kerjasama pada Kinzeng. kemampuan pribadi Kinzeng, akulah yang paling paham. Dengan kemampuannya itu, dia sejatinya tak pantas membuat grup Su Chenxi konglomerat sebesar itu, yang justru proaktif menggandengnya. Kemungkinan satu-satunya ialah ada yang ingin membantunya. Apakah kabar itu benar? Tidak ada asap tanpa api. Kenapa dulu Kinseng ingin denganku? Bukankah karena dia yakin aku bisa menolongnya? Namun, kalau aku meraih posisi direktur ini, maka proyek Kinseng pun akan jatuh di bawah tanggung jawabku. Saat itu segalanya terserah padaku. Tidak, aku harus merebut jabatan ini. Aku akan menuntut giok kuno itu langsung. Kinzeng, beritahu aku, kenapa kau tak bisa patuh? Anjing yang bandel harus diikat dan dididik. Kinzeng, batu giok kuno itu sudah di tanganmu, tak ada gunanya. Tapi kalau kau menyerahkannya padaku, aku bisa naik jabatan jadi direktur. Ini demi perusahaanmu. Bukankah itu juga menguntungkan? Kalau dia naik jabatan jadi direktur, bahkan putri keluarga Su Chenxi mungkin tak akan mampu dengan mudah mengendalikannya. Kala itu, aku khawatir akan sepenuhnya hidup di bawah kendalinya. Kinzeng, di mana batu gioknya? Begitu kau menyebutkannya padaku, baru kuingat batu giok itu kubawa pulang ke kampung. Tapi tenang saja, aku sudah menyuruh orang mengambilnya. Tak usah tergesa. Sepertinya aku perlu mencari peluang untuk menyerahkan batu giok itu pada Nona Su. Begitu aku benar-benar berlindung di balik pohon besar ini, apalagi urusanmu, Zaulan. Su Chenxi, suatu hari nanti, aku Kinzeng pasti berdiri di puncak. Zaulan, kau juga mau mengendalikanku? Mimpi. Kinzeng, ada yang melaporkan Anda terkait penggelapan dana publik. Mohon ikut kami sekarang. Nyonya Su Chenxi, Kinzeng dilaporkan Zaulan atas penggelapan dana 5 tahun lalu, dan kini ia telah ditangkap. Apa? Ya, Nyonya, reputasi Anda akhirnya akan pulih. Tunggu, jangan terlalu girang dulu. Niat Zaulan hanya untuk mengendalikan Kinzeng, jadi dia tak akan langsung menjatuhkannya. Namun, Kinzeng belum pasti. Pergilah, suruh orang mengawasi Zaulan. Akan ada tontonan seru. Apa? Nyonya Su Chenxi, baru saja kami mendapat kabar. Kinzeng membawa bukti untuk membersihkan namanya, dan telah dibebaskan. Apa? Apa Zaulan itu sudah gila? Berani melaporkan saya? Untung aku punya firasat. 5 tahun lalu saat Su Chenxi membantuku, aku sudah mengamankan semua ini. Tanpa itu mana mungkin aku bebas secepat ini. Tenanglah, Tuan Qin. Dia ingin menjatuhkan aku. Tidak, aku tak bisa diam saja. Kalau aku benar-benar tumbang karena ini, aku mungkin tak akan bangkit lagi. Mereka semua adalah musuh lamamu. Sekarang mereka mencarimu di mana-mana. Kau kira bisa lolos? Zaulan, karena kau begitu kejam, jangan salahkan aku jika kejam juga. Bu Su Chenxi, Nona Zaulan dalam masalah. Ada apa dengannya? Musuh lamanya datang mencarinya dan membuatnya pingsan. Untungnya orang yang Anda tugaskan tiba tepat waktu, kalau tidak nyawanya pasti dalam bahaya. Aku belum melihat drama antara dia dan Kinzeng. Bagaimana dia bisa mati? Terus hasut mereka, aku ingin mereka tidak tenang. Kinzeng.
Kau sangat ingin meninggalkanku, sangat ingin mencari pasangan yang lebih kaya. Kalau begitu, aku akan menghancurkan reputasimu. Zaolan benar-benar menyebarkan kasus penggelapan dana Kinzeng di internet dan menghasut netizen untuk menyerangnya. Bagus sekali. Ngomong-ngomong, 2 hari ini mereka berdua sibuk bertengkar, pasti tidak punya waktu untuk peduli pada Ziyi. Aku akan pergi ke sekolah lagi, aku harus menemukan cara agar anak itu menerimaku lagi. Qin Ziyi, sekarang siapa yang tidak tahu? Ayahmu adalah penjahat yang menggelapkan dana. Kau tidak pantas muncul di sekolah kami. Pergi sana. Ku dengar, dia sendiri yang menggelapkan dana dan memaksa ibumu untuk menanggungnya. Benarkah, Qin Ziyi? Jangan-jangan kau sama seperti ayahmu. Juga seorang penjahat? Ayahku tidak. Hajar penjahat, hajar penjahat, hajar penjahat, hajar penjahat. Hentikan. Kenapa kalian menggertak teman sekelas? Ziyi, bagaimana kabarmu? Apakah kau terluka? Apa yang mereka katakan itu benar? Benarkah apa yang mereka katakan? Ziyi, apa kau percaya, Ibu? Aku tak percaya. Aku cuma mau ayah. Ini pasti ulahmu, wanita jahat, yang sengaja menyebarkan rumor, sampai semua orang membahas ayahku. Ziyi, ada beberapa hal tidak seperti yang kau bayangkan. Jangan gampang percaya apapun yang kau dengar. Kita harus merasakan dengan hati. Mengerti? Tapi, Tak apa, semua ini urusan orang dewasa. Masalah mereka tak ada sangkut pautnya denganmu. Kau tak perlu memikirkannya. tapi, gara-gara kalian, semua orang bilang aku anak yang tadi sayangi siapapun dan bebas dibully semaunya. Mereka yang membulimu jelas salah. Begini, besok ibu akan bicara dengan gurumu. Tapi kita juga perlu aktif bergaul dengan teman sekelas. Kita tak perlu menjilat siapapun. Tapi kita juga tak boleh terlalu angkuh. Paham? Apa kau benar-benar bisa membantuku? Aku ibumu tentu saja akan melindungimu. Kamu lapar? Bagaimana kalau kita pergi makan? Hei, Nona. Nona, bukankah Anda hendak menemui Tuan Muda Ziyi? Ada apa? si Kinzeng ini tak tahu apa yang dia ajarkan pada Ziyi, sampai anak itu salah paham padaku sedalam itu. Bahkan sudahlah, aku sudah tak sabar harus segera merampungkan semuanya. Kabari mereka, besok aku akan inspeksi. Baik. Aku harus tampil sebaik mungkin. Demi menyenangkan hati Nona Su. Aku bisa naik pangkat dan sepenuhnya mengendalikan Kinzeng. Aku bisa terbebas dari Zaolan. Su Chenxi. Su Chenxi. Segera pergi dari sini. Ini bukan tempatmu. Pergi. Siapa yang mengizinkanmu datang ke kantor kami? Di mana Satpam? Satpam. Aku lihat spanduk ini bertulis, selamat datang Nona Su untuk memberi pengarahan kerja. Aku sudah datang, kenapa tak diterima? Su Chenxi, sampai sekarang kau masih berani menyamar sebagai nona keluarga Su. Paman Fu tempo hari sudah kuselidiki. Dia sudah lama pensiun, bukan lagi kepala pelayan keluarga Su. Dan kau, bukan nona keluarga Su. Jadi cepat pergi, jangan paksa aku berlaku kasar. Apa yang kau perbuat pada kami sebelumnya? Untuk saat ini bisa ku biarkan. Tapi hari ini, kau tak boleh buat keributan di sini. Ku beri tahu kau, kalau hari ini kalian mengusirku, jangan menyesal. Menyesal? Aku justru menyesal. Tak membiarkanmu mati di penjara. Kalau tidak, kau tak akan berbuat sejauh ini. Satpam. Satpam, seret dia keluar. Hentikan. Dia Nona Su. Aku barusan melihat asisten Nyonya Tua Su Chenxi membuka pintu mobil untuknya. Memang benar dia.
Halo Nona Su, saya dari cabang A6, General Manager Zaolan. Aku barusan melihat kalian menindas seorang gadis muda. Apa-apaan ini? Staf di cabang kita semau-mau saja? Nona Su, Anda keliru. Dia mantan istri saya. 5 tahun lalu dia melanggar hukum, kami pun langsung bercerai. Tapi dia tak pernah bisa melupakan saya. Lihatlah, bahkan mengejar saya ke kantor. Oh, kau siapa? Berani sekali bicara begitu. Nona Su, ini saya, Rangga. Oh, aku ingat sekarang. Ternyata kau... Syukurlah Anda masih ingat. Tolong tunggu sebentar, saya akan segera membawanya keluar. Su Chengxi-san, berani-beraninya engkau melawan? Apa kau tak tahu siapa dirimu sebenarnya? Ini adalah putri sulung keluarga Chengxi. Berani kau menentangnya. Jadi, apa kau tak mau berkiprah di negeri ini lagi? Benarkah? Su Chengxi-san, aku tahu kau memang tak bisa melupakanku, tak bisa melepaskan status nyonya keluarga Rangga Gelar ini. Tapi ku beritahu kau, sekarang Nona Su sudah menaruh hati pada saya. Menurutmu, kau bisa menandingi keluarga Chengxi untuk merebutku dari Nona besar? Rangga, kau ini benar-benar... Saranku, kau pergilah. Aku tak ingin di hadapan Nona Su merusak suasana. Tapi jika aku pergi, bagaimana aku menonton pertunjukan ini? Su Chengxi-san, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Ku beritahu kau, ini bukan tempatmu bertindak sewenang-wenang. Tunggu. Kapan aku memintanya keluar? Pak Qin, yang saya minta Anda tangani, sepertinya bukan yang ini kan? Pak Su Chengxi, mohon tenang. Instruksi Anda malam ini pasti saya tuntaskan. Sudahlah, saya kemari terutama untuk memeriksa pekerjaan. Silakan lanjut. Qin Zeng ini memang sangat dekat dengan Pak Su Chengxi. Hal yang akan ia kerjakan malam ini pasti memutus relasi kita. Pak Su Chengxi, ku dengar Anda gemar batu giok darah. Ini hadiah yang saya pilihkan untuk Anda. Hadiah sederhana, silakan terima. Bagaimana Anda tahu? Kualitasnya memang baik. Bu Zhao, terima kasih sudah repot. Giok ini memang elok, sayangnya ukirannya berbentuk kilin. Menurut Pak Su Chengxi, beliau seharusnya lebih menyukai Ruyi, bukan? Bahkan selera Pak Su Chengxi saja tak Anda ketahui. Bagaimana mungkin? Pak Su Chengxi, Ruyi batu giok darah ini merupakan pusaka keluarga saya. Karena mendengar Anda menyukainya, saya sengaja membawanya untuk Anda. Silakan lihat. Pusaka keluarga? Sebegitu berharganya. Saya sungkan menerimanya. Bu Zhao, jika begitu hadiah dari Qin Zeng lebih baik daripada milik Anda. Namun, setahu saya pusaka keluarga ini pernah rusak saat Ziye kecil memilih mainan, dia menjatuhkannya hingga retak, bukan? Qin Zeng, kau memilih hadiah yang rusak, lalu memberikannya pada Bu Su Chengxi. Apa maksudmu sebenarnya? Jangan-jangan kau merendahkan Bu Su Chengxi dan menganggap ia tak layak menerima yang terbaik? Qin Zeng, sebenarnya kau tak perlu memberi hadiah, tapi hadiah rusak ini membuatku sangsi. Bukan aku. Sial, aku bahkan lupa sih memilih mainan, tapi Su Chengxi masih mengingatnya. Dan kini ia menyinggungnya. Apa dia mau menjatuhkanku? Bu Su Chengxi, Sui Ruyi ini warisan keluargaku, sangat berarti bagiku. Aku benar-benar ikhlas, hendak memberikannya padamu. Bu Su Chengxi, Qin Zeng berniat buruk. Kalau Anda berkolaborasi dengannya, Anda harus waspada. Zaolan, apa maksudmu? Apa maksudmu bilang bekerja sama denganku harus waspada? Tak ada maksud apa-apa, aku cuma merasa hadiah yang ia pilih untuk Bu Su Chengxi, retaknya saja ia tak sadari. Itu artinya, ia pasti kurang teliti. Namun Bu Su Chengxi, hadiah yang ia pilih untuk Anda, saja tak ia perhatikan. Menurut Anda bila ia sungguh menghargai relasi ini, akankah ia bersikap demikian? Kau ada benarnya. Qin Zeng, lebih baik hadiahnya kau bawa pulang. Bu Su Chengxi, mohon terima. Percayalah padaku. Barang ini benar-benar kuberi dengan tulus untukmu. Soal ucapannya, abaikan saja omong kosongnya. Urusan ini tak ada sangkut pautnya dengannya. Baiklah. Kalau begitu, ku terima hadiahnya. Sebenarnya kedatanganku hari ini bertujuan dua hal. Pertama, urusan kerja. Aku selalu dengar kinerja Direktur Zhao luar biasa. Jadi hari ini aku sengaja datang untuk membuktikannya. Bu Su Chengxi terlalu memuji.
Ini data analisis pemasukan perusahaan tahun lalu, silakan dilihat. Aku tak boleh membiarkan Zaulan dipromosikan. Kalau tidak, akan makin sulit lepas dari kendalinya. Bu Su Chenxi, sebenarnya semua ini bermasalah. Pak Su Chenxi, berkas ini sebenarnya ada masalah. Memang tampak tak ada yang salah. Tetapi sesungguhnya banyak yang dibesar-besarkan. Bahkan banyak yang dipalsukan. Qin Zheng, apa maksudmu? Pak Su Chenxi, semua ini adalah hasil jerih payahku siang malam. Mana mungkin palsu? Qin Zheng, sebagai tunanganku, kau menuduhku seperti ini? Fitnah, Zaulan, perbuatan yang kau lakukan demi keuntunganmu sendiri. Selama bertahun-tahun ini belum cukup? Pak Su Chenxi, dalam berkas ini terdapat kontrak yang ditandatangani Zaulan untuk kepentingan pribadinya dengan berbagai perusahaan selama bertahun-tahun. Lihat, perusahaan-perusahaan itu bangkrut, gulung tikar. Mungkinkah inikah yang ia sebut kemampuan pribadi? Qin Zheng, jangan memfitnahku. Perusahaan-perusahaan itu bangkrut dan tutup, apa kaitannya denganku? Berani-beraninya kau bilang kau tak menerima suap dari mereka. Aku. Oh, ya. Porsche yang Tuan Zhang hadiahkan padamu, masih kukendarai untukmu, bukan? Bagaimana, salahkah aku? Jam tangan yang Tuan Li berikan juga masih ada di sini, kan? Zaulan, dia memakai barang yang kau berikan untuk menjatuhkanmu. Kau masih bisa diam? Qin Zheng, barang-barang yang kuserahkan padamu, aku sendiri enggan memakainya. Kau malah menggunakannya untuk menjatuhkanku. Begitukah hatimu? Astaga, jika pria punya nurani, anjing pun bisa menikah. Andai aku di posisimu, pasti takkan kulepaskan. Apapun caranya, akan kubuka semua rahasianya, mengungkap semuanya. Betul, rahasia. Qin Zheng, kalau begitu, jangan salahkan aku. Nyonya muda Su Chenxi, aku dipaksa Zaulan untuk bertunangan dengannya. Jika tidak, mana mungkin aku berurusan dengan wanita ternoda? Kalau perusahaan Anda ingin memakainya lagi, Anda mesti waspada. Bila tidak, imbasnya bagi perusahaan bisa sangat parah. Oh, begitu. Bukankah Anda dulu memintaku menangani hal ini? Sebenarnya bukan aku tak mau menanganinya, tapi aku khawatir. Lagi pula, dia itu general manager cabang perusahaan Su Chenxi. Kalau aku berseteru dengannya, bagaimana bisa aku bertahan di industri ini? Zhao, ternyata kau sebegitu menyalahgunakan wewenangmu. Zaulan, hari ini, meski masa depanku hancur, aku tetap akan membongkarmu. Dan biar Nyonya Su Chenxi tahu seberapa hina dirimu. Nyonya muda Su Chenxi, aku sadar kedudukanku rendah, tapi cintaku padamu tulus. Maka hari ini, apapun yang terjadi, aku harus mengungkapkan kebenarannya padamu. Zaulan, masih belum paham? Pria yang kau biayai 5 tahun terakhir tak mencintaimu sama sekali. Sekarang ia melihat kesempatan lebih baik, ia mati-matian ingin naik kelas. Pikirkan saja dulu, demi koneksimu, demi uangmu, dia tega menjebakku, lalu meninggalkanku. Kau kira hari ini dia takkan meninggalkanmu? Andai aku di posisimu, takkan kuampuni dia. Lagi pula, hanya orang yang benar-benar tak punya apa-apa, yang bakal lebih patuh, benar? Hanya orang yang tak punya apa-apa yang akan paling patuh. Qin Zheng, sebelumnya kau membocorkan informasiku kepada musuhku. Aku tak mempersoalkannya, karena kukira kau cuma merasa sudah dewasa, jadi berani melakukannya. Tak kusangka hari ini kau bahkan. Zaulan, apa yang kau bicarakan? Jangan sangka aku tak tahu semua yang kau perbuat. Dulu kaulah Qin Zheng yang memohon padaku, baru aku bersedia bersamamu. Barang-barang yang kuhadiahkan padamu sangat mahal, bahkan aku pun enggan memakainya. Tapi hari ini kau memperlakukanku begini. Bu Su Chenxi, Anda sungguh menyukainya? Tahukah Anda Qin Zheng ini pria seperti apa dia? Dia hanya mementingkan uang dan laba semata. Sosok sepertinya sama sekali tak pantas Anda sukai. Oh, apa maksudmu? Su Chenxi, memang benar. Dia Qin Zheng memang karena uang baru bersedia bersamaku. Bahkan demi bersamaku, ia tega menjerat mantan istrinya hingga dipenjara. Selama bertahun-tahun, ia berupaya meyakinkanku bahwa ia rela melakukan apapun demi diriku, demi hartaku,
Ia bahkan berulang kali melukai anaknya sendiri. Namun sesungguhnya, ia cuma mengincar uang. Maksudmu, mantan istrinya di penjara itu ada kejanggalan. Dia tak bersalah? Benar, Qin Zheng-lah yang menjeratnya. Bu Su Chenxi, jangan dengarkan bualannya. Su Chenxi memang pantas mendapatkannya. Aku punya buktinya. Aku punya buktinya. Benar, begitu. Serahkan seluruh bukti itu padaku. Segala yang telah kualami, semuanya akan kubalaskan padamu. Pergi. Zaolan, sudah kau pikirkan? Apa kau benar-benar rela mengorbankan dirimu demi menjatuhkanku? Zaolan, kau merasa iba? Kau sungguh iba pada pria semacam ini? Kalau begitu, aku harus benar-benar mengucapkan selamat. Tunggu saja sampai dia meninggalkanmu. Lagi pula, sekarang dia telah dekat dengan Tuan Muda Su Chenxi. Kelak, cukup dengan sedikit provokasi, akan kulihat bagaimana kau bisa dipromosikan. Soal promosi saja, posisi manajer umum milikmu ini mungkin juga tak akan bisa kau pertahankan. Tak mungkin. Pergi. Zaolan, apa kau belum juga paham? Selama ini Chenxi lah yang telah merusak hubungan kita. Coba pikirkan, dulu kau merebutku darinya, dia tentu sangat membencimu. Mana mungkin dia baik hati memberimu saran. Jadi, semua ini kamulah dalangnya, bukan? Chenxi, beraninya kau. Chenxi, semua ini kau lakukan. Bukankah demi memperoleh bukti agar kau dipenjara? Kaulah perancang semua ini. Su Chenxi, sudah kubilang padamu, aku tak lagi punya perasaan padamu, dan aku juga tak mungkin dengan seorang kriminal memiliki hubungan apapun. Kenapa kau terus mengejarku? Aku mengejarmu? Bukankah begitu? Hari ini kau bikin keributan ini. Sengaja di depan Tuan Su Chenxi, mengadu domba hubunganku dengan Zaolan. Bukankah supaya bisa kembali denganku? Tapi sudah kubilang padamu, tidak mungkin. Qin Zheng, apa yang kau omongkan? Su Chenxi, aku tahu kau begitu mencintaiku. Setelah sekian lama kau masih enggan menyerah. Tapi ku beritahu, kita sudah berakhir. Sebenarnya hari ini Tuan Muda Su Chenxi datang meninjau. Aku tak ingin memperkeruh suasana. Namun sekarang sepertinya tak perlu sama sekali. Apa yang mau kau lakukan? Bukankah kau senang mengadu domba hubungan kita? Tapi mengapa kau tak lihat dulu kemampuanmu sendiri? Soal kita bisa kita bahas nanti. Sebaiknya kita bahas dulu urusanmu. Su Chenxi, mungkin kau belum tahu. Sejak pertama kulihat kau tadi, aku diam-diam sudah menyuruh orang untuk menjemput anak kesayanganmu. Sini, kemari. Zi, bukankah tadi kau pulang bersamaku? Kenapa kau? Ayah berkata, jangan terlalu dekat denganmu. Qin Zheng, ini urusan orang dewasa. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Ingin apa? Kau membuatku tak nyaman. Maka aku pun akan membuatmu tak nyaman. Hari ini, aku akan membuatmu dan Ziyi berpisah. Ini perjanjian yang telah disahkan. Selama kau dan Ziyi menandatanganinya, hubungan ibu anak kalian akan benar-benar berakhir. Ziyi sudah menandatanganinya. Sekarang, giliranmu. Satpam, tahan dia. Paksa dia untuk tanda tangan. Setelah tanda tangan, usir dia. Seumur hidup, jangan harap bisa bertemu Ziyi lagi. Tunggu, Nona Su, ada apa? Qin Zheng, bukankah aku sudah bilang kamu harus menyelesaikan urusan pribadimu? Nona Su, saya sedang... Kau pikir yang kumaksud hanya Zaolan? Aku menghubungimu sebelumnya, bukan untuk main-main. Ini perjanjian pranikah? Pewarisan harta? Mewarisi jabatan wakil presiden? Su Chenxi sirat pemutusan hubungan? Su Chenxi dah kukatakan sebelumnya, bersamaku kamu tidak akan rugi. Ini kan Nona Su. Dia anak tunggal. Setelah menikah, uangnya juga uangku. Kan? Apalagi, masih ada kekuasaan grup Su Chenxi. Asal kamu bisa menyelesaikan semua ini, kita akan segera menikah, dan perjanjian ini akan segera berlaku. Jadi, anak ini tidak bisa kupertahankan. Maksudmu, aku harus melepaskan anak ini?
Kau ingin saya menyerahkan anak saya. Betul, Bu Suchensi, ini anak kandung saya. saya ulangi, di keluarga kami, Suchensi, tak pernah memelihara anak orang lain. Kinzeng, jika kau tak menginginkan anak itu, serahkan saja anak itu padaku. Kejar saja harta dan kemewahanmu, jangan lukai hati Ziyu lagi. Diam. Jika nanti kau dengan Bu Suchensi juga memiliki anak, maka Ziyu pun tak penting. Kinzeng, kau ingin menikah dengannya. Lalu bagaimana dengan pertunangan kita dulu? Apa dibatalkan begitu saja? Kinzeng, pikirkan baik-baik. Kau lebih menginginkan anak ini, atau menikah denganku? Kinzeng, jika kau benar-benar tak tega meninggalkan anak itu, kalau begitu, toh yang ingin menjadi menantu keluarga Suchensi jumlahnya ribuan. Saya tak perlu pada pria dengan rekam jejak asmaranya begitu rumit. Anggap saja hari ini saya keliru menilai orang. Jangan pergi. Saya tak mau anak itu. Kita menikah sekarang. Saat ini juga. Kita urus sekarang juga. Pak Suchensi, silakan lihat. Saya sudah tanda tangan. Saya sudah menandatanganinya. Mulai sekarang, Ziyi, anak ini tidak ada hubungannya lagi denganku. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Kenapa aku tidak ada hubungannya dengan ayah? Ziyi, mulai sekarang, kamu ikut ibu saja. Aku bukan ayahmu. Jangan panggil aku ayah lagi. Kenapa ayah? Kenapa aku tidak boleh memanggilmu ayah? Anak ini, sudah kubilang, aku bukan ayahmu lagi. Ibumu sangat menginginkanmu, biarkan dia yang mengurusmu. Kamu ikut dia saja mulai sekarang. Ayah, apa Zi melakukan kesalahan sampai membuatmu marah? Aku akan berubah, bolehkah? Suchen, sudah kubilang, jangan ganggu aku, pergilah dengan ibumu. Ziyi, Jangan ganggu aku lagi, mengerti? Ayah, aku mau ayah. Pergi. Ziyi pulang dengan ibu ya. Pulanglah bersama ibu. Ini semua gara-gara kamu. Bila bukan karenamu, ayah takkan meninggalkanku. Karena aku kelewat dekat denganmu, itulah sebabnya ayah membenciku. Dengar ibu, ayahmu tidak menginginkanmu, bukan karena ibu melainkan uang, demi keuntungan. Benarkah kau pikir dia peduli padamu? Dia membiarkanmu membolos sekolah, membiarkanmu bermain game, apakah itu artinya dia baik padamu? Apakah dia sungguh peduli pada perkembanganmu? Tapi, Zi, masihkah kau ingat janji apa yang kau buat pada ibu? Zi. Bapak berkata, kau penjahat, aku tak boleh ikut denganmu. Zi, aku ini ibumu. Ibu? Bapak bilang, hanya dialah yang paling menyayangiku di dunia ini. Ibu apa? Aku tidak peduli. Zi, kalau dia memang ayah yang baik, aku akan membiarkanmu tinggal bersamanya. Namun didikan yang ia berikan padamu kini benar-benar menghancurkanmu. Tidak, jangan menjelekkan ayah. Bukankah kau bilang dialah yang paling mencintaimu? Kalau begitu beranikah kau bertaruh dengan ibu? Dalam beberapa hari, dia pasti akan mengajakmu ke perusahaan Zaulan. Nanti, lihat sendiri ayahmu, apakah ia memilih perusahaan atau memilihmu? Aku tak tahu. Zi, ibu tak pernah menyangka kau akan menjadi anak durhaka. Jadi pulanglah bersama ibu, ya. Kita akan tumbuh bersama, ya. Ayo, ikut ibu pulang. Aku tidak tahu. Aduh. Nyonya Suchengsi, lihatlah, sekarang urusannya sudah beres, lalu perkara kita. Soal anak sudah beres, tapi bagaimana dengan persoalan lainnya? Kinzeng, semua tadi gara-gara wanita licik Suchensi, dia sengaja menghasut kita. Kalau kau kembali sekarang, aku akan melupakan semuanya. Kinzeng, aku kasih kau 10 menit. Kalau kau tak bisa menyelesaikan masalah ini, maka pernikahan ini akan kulanjutkan dengan orang lain. Di tangan Zaulan, masih ada bukti soal diriku. Yang bisa ditandatangani lebih dulu, sudah kuminta Suchensi untuk mewakiliku. Masih ada yang kulewatkan. Kinzeng, begini saja, bukti yang kumiliki sudah cukup untuk menghancurkanmu.
Qin Zheng, meski Zaulan ini menyimpan banyak kartu as dengan pengaruh keluarga Su, kalau kau mau, bukan hal yang mustahil. Tapi kenapa aku mesti menolongmu? Nona Su, kalau memang seperti yang Anda katakan, selama Anda bersedia, maka berikutnya aku akan jadi orang Anda. Benarkah, Direktur Muda Su Chenxi? Anda sungguh bersedia melindungi orang semacam ini. Lagi pula, bukti di tanganku. Anda yakin bisa menutupinya? Direktur Zhao, buktinya ada di sini. Qin Zheng, coba perhatikan baik-baik. Ini fotomu bersama akuntan wanita itu saat kalian berduaan. Aku juga punya videonya beserta rekaman CCTV. Menurutmu kau masih punya peluang? Kau 5 tahun, akhirnya aku menyadari kebenaran di balik semua ini. Ini masih belum cukup. Aku harus memaksa Zaulan, menyerahkan seluruh bukti, serta memulihkan namaku. Qin Zheng, lihatlah. Dulu kau memilihnya karena uang, dan sekarang dia kini bisa menghancurkanmu. Su Chenxi, apa yang kau sombongkan? Meski ada foto, lalu apa? Selama Tuan Muda Su Chenxi masih ada, apapun itu, dia akan membantuku menutupinya. Begitukah? Bagaimana kalau kukatakan, aku telah menyebar foto-foto ini di internet? Menurutmu dia masih bisa menutupinya untukmu? Gila. Kau gila, Zilan. Menghancurkan aku, apa untungnya bagimu? Lagi pula semua ini juga merugikanmu. Memang merugikanku, tapi aku tahu apa yang ingin kudapatkan. Tidak bisa kudapatkan. Berapapun harganya, aku harus menghancurkannya. Ah, Gila. Kau pikir ini bisa menghancurkanku? Hah? Paling-paling aku, Qin Zheng, tidak menginginkan perusahaan ini lagi. tidak menginginkan perusahaan. Kau Qin Zheng masih punya apa? Qin Zheng, keluarga Su Chenxi adalah orang terkaya. Sedikit saja yang mereka keluarkan, setara dengan 10 grup Qinmu. Bukti-bukti ini tidak cukup untuk menghancurkan Qin Zheng. Zilan pasti masih punya lebih banyak lagi. Benar, Bu Su Chenxi adalah anak tunggal. Selama aku bisa memegangnya erat-erat, harta keluarga Su Chenxi, bukankah semuanya akan menjadi milikku? Benar, Zilan. Kau dengar itu? Bagaimana jika aku tidak menginginkan perusahaan lagi? Dengan Bu Su Chenxi, aku akan memiliki segalanya. Qin Zheng, kau pikir yang kupunya hanya ini saja? Bagaimana kau memaksa Chenxi menandatangani perjanjian itu? Kau pikir aku tidak punya buktinya? Apa maksudmu? Saat kau mengatakan semua ini padaku, aku merekamnya. Zira, apa kau gila? Jika semua ini bocor, kita berdua akan dipenjara, tak ada yang bisa lolos. Aku tahu. Tapi aku tak punya pilihan. Kaulah yang memaksaku. Qin Zheng, aku sudah memberimu begitu banyak kesempatan. Mengapa kau tak memilihku? Mustahil, aku tak akan membiarkan dia mengungkap semuanya. Zira, menurutmu, aku tak punya rencana lain. Apa maksudmu? Kau khawatir aku akan selalu memikirkan Shinta gara-gara adanya Ziyi. Makanya kau diam-diam meracuni Ziyi. Aku sudah lama tahu semua ini. Dan telah merekamnya, tapi kukira aku takkan membutuhkannya. Namun tak kusangka. Apa katamu? Zira meracuni Ziyi. Qin Zheng, sebenarnya apa yang kau mau? Kita saling tukar, impas. Jika tidak, jangan berharap kita semua bisa hidup tenang. Tak bisa, sama sekali tak boleh membiarkan mereka saling tukar bukti. Zaulan, kau sanggup melihat Qin Zheng bebas dari kendalimu? Bukankah ini caramu? Diam. Kenapa? Tersinggung? Omong-omong, Tuan Su Chenxi, Anda begitu peduli pada Qin Zheng ini, pasti Anda juga tak ingin dia nanti seperti menyingkirkan saya dan Zaulan, menyingkirkan Anda juga. Apa maksudmu? Maksudku, semua bukti ini bila dipegang oleh Anda, maka Qin Zheng takkan bisa lepas dari genggaman Anda. Tuan Su Chenxi, jangan dengarkan omong kosongnya. Orang itu. Dia memang benar, Qin Zheng. Serahkan bukti itu padaku, aku akan menjaga keselamatanmu. Qin Zheng. Qin Zheng, apakah kau tak percaya padaku?
Sepertinya yang baru saja kau katakan padaku benar-benar tidak tulus. Kau hanya mengincar uang Su Chen Wandi. Tidak, tentu saja tidak. Nyonya Su Chen, aku dijebak dan dipenjara selama 5 tahun. Dia bahkan tega menipu istri sahnya sendiri. Bagaimana Anda bisa yakin dia takkan menipu Anda? Coba pikirkan baik-baik. Saraswati, ini bukan urusanmu. Aku serahkan pada Nyonya Su Chen. Ini adalah bukti kesalahan Zaulanati. Anda bisa menukarkannya dengan apapun yang Anda mau. Nyonya Su Chen, dia sangat licik. Bagaimana kita tahu apa yang ada di flash disk ini? Oh, Begini saja, ambil laptop, periksa isinya, tak akan rugi. Nyonya Su Chen, lihat, mana mungkin aku menipu Anda? Buktinya mana? Serahkan. Ini bukti bahwa Saraswati menggantikanmu memikul kesalahan. Benar. Bagus. Hampir lupa memberitahu kalian. Sebenarnya aku sama sekali bukan putri keluarga Su Chen Wandi. Jati diriku yang sesungguhnya adalah asisten Nyonya Su Chen. Apa katamu? Putri sejati keluarga Su Chen Wandi. Adalah dia. Nyonya Su Chen, Anda tentu sedang bergurau, benar? Dia cuma seorang gadis tanpa apa-apa. Mana mungkin dia putri sulung keluarga Chen. Mustahil. Pasti dia berdusta. Berdusta? Kenapa aku harus berdusta? Kalian kira aku cuman seseorang yang menumpang pada Kinzeng, tak berdaya, gampang ditekan, dan rapuh? Kinzeng, dulu aku sungguh mencintaimu. Sejak kau masih di sekolah dan menolongku keluar dari kesulitan, saat itu aku merasa kau baik hati, jujur, dan sopan, makanya aku mengejarmu tanpa ragu. Namun kemudian kusadari, kau sangat menjunjung harga diri, dan begitu sensitif, maka aku khawatir kau akan merasa perbedaan status kita terlampau jauh. Karena itu kusembunyikan identitasku sebagai putri keluarga Chen Shi. Saat kau mulai berbisnis, secara diam-diam aku membantumu, memberimu relasi, agar jalanmu mulus. Tunggu, kau menolongku? Sudah jelas, Zaulan. Mustahil. Saat itu Nyonya Su Chen berkata, beliau menilai Qin punya potensi besar, jadi aku berinvestasi. Tanpa aku, mana mungkin ayahku mau berinvestasi padamu? Zaulan, aku belum selesai berbicara denganmu. Kau bilang kau jatuh cinta pada Kinzeng sejak pandangan pertama, ingin memilikinya, tapi bukankah kau menggunakan sumber dayaku sebagai istri sah demi mendapatkannya? Masih bilang kau, Zaulan, yang membantunya lewat kerjasama, konyol sekali. Mana mungkin? Zaulan, Su Chen sudah kubilang, dia bisa saja meninggalkanku demi keuntungan, tentu saja dia juga bisa meninggalkanmu. Bagaimana? Apa aku keliru? Soal status, kau masih jauh di bawahku. Dan kau, Kinzeng, orang yang dengan susah payah berusaha kau dekati, ialah orang yang kau tinggalkan demi keuntungan. Direktur Zhao. Gawat, senior Bu Su Chengxi dan yang lainnya sudah di depan pintu. Mengapa Tuan Chen datang sendirian? Tuan Su datang. Apakah benar-benar guna mendukung Su Chen ya? Jika Tuan Su sendiri yang melawan kita, maka kita di negeri ini takkan bisa bertahan hidup. Bahkan jika hari ini ayahku tak datang, bukti yang kalian serahkan sendiri sudah cukup untuk membuat kalian dipenjara seumur hidup. Mengapa begini? Kenapa? Chen, kau datang ke sini hari ini juga karena tak bisa melupakanku, benar kan? Jika tidak, mana mungkin kau dan Zaulan terus berebut memilikiku? Sadar tidak apa yang kau katakan? Aku tahu kau mencintaiku, kan? Kau selalu memikirkan aku. Begini, simpanlah bukti itu baik-baik. Nanti kita hidup bersama lagi. Kau sudah gila. Chen, kau bisa memaafkanku, benar kan? Begini, Chen, aku akan membiarkan Zi menganggapmu sebagai ibu. Akan kusuruh dia memanggilmu ibu. Bagaimana? Kinzeng, sedikit saja tahu malu. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau sendiri yang tak menghargainya. Aku bersalah. Saya yang keliru. Saya memang buruk. Chen, tolong, maafkan saya. Beri aku kesempatan, ya?
kau begini sekarang bukan karena kau menyesal, melainkan karena kau merasa akan tamat. Jika sekarang ada orang yang lebih berpengaruh berdiri di sini, kau pasti langsung berubah sikap kan? Ngomong-ngomong, Bu Zhao, kabarnya Pak Tua Su Chengxi datang ke sini untuk memeriksa pekerjaan bersama putrinya. Menurut penjaga pintu, beliau dengan seorang gadis muda dan terus memanggilnya putriku sayang. Apa katamu? Dia memanggil orang lain putriku sayang. Putri sulung keluarga Su itu anak tunggal. Artinya, kau bukan putri Patua Su Chengxi. Su Chengxi, berani sekali kau. Berani-beraninya kau menyamar sebagai putri sulung keluarga Su. Putriku tersayang. Jangan-jangan ini putri baptis ayah juga. Untuk melindungiku, ayah sampai mengerahkan begitu banyak orang. Perempuan di samping ayah mungkin adalah putri rekan bisnisnya, yang juga putri raksasa industri lain. Hari ini ayah memintanya datang untuk menyingkirkan kalian berdua di industri ini. Su Chengxi, kau percaya omonganmu sendiri. Su Chengxi, sudah kubilang, mana mungkin kau nona besar keluarga Su. Ternyata kau benar-benar penipu. Kau memang pandai mencuci otakmu sendiri. Benarkah kau pikir, dengan berpura-pura jadi nona besar keluarga Su, kau bisa mencuri barang bukti di sini? Penjaga keamanan, tangkap dia. Apa kau pikir kau dapat mengendalikanku? Jangan dengarkan bualannya, tangkap dia, ambil kembali flash disknya. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuh putriku. Berani sekali kau menyentuh putriku. Chengxi, ayah terlambat. Tidak terlambat. Ternyata kau benar-benar putri keluarga Su Chengxi. Lalu apa artinya semua yang telah kulakukan? Perebutanku, penyalahgunaan kekuasaanku, apa artinya semua itu? Zaolan, aku sudah bilang aku dan kau bukanlah musuh, tapi kau tega mencelakai anakku. Kalau begitu, mendekamlah di penjara seumur hidupmu, tangkap dia. Bawa mereka ke kantor polisi. Masalah ini berakhir sampai di sini. Pa, kita pulang. Baik. Ayo, makan yang banyak. Lihat dirimu. Setelah sekian lama, kau jadi kurus. Pak, maafkan aku. Ini semua salahku karena terlalu keras kepala. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Tapi tenanglah, apapun kesalahanmu, ayah akan selalu ada untukmu. Ayo makan. Tuan, Nona, Qinzheng telah dibebaskan. Bukti-bukti itu tak berguna. Zaolan mengaku semua tuduhan itu jadi Qinzheng. Su Chengxi susah payah menjebloskannya ke penjara. Apa yang terjadi pada Zaolan? Qinzheng sudah memperlakukannya seperti itu, namun dia tetap melindunginya. Nona, gawat. Tuan muda menghilang. Apa katamu? Zi hilang? Tadi tuan muda menerima telepon, lalu berkata pada saya ingin membeli mainan. Saat saya membayar, dia menghilang. Nona, tuan muda tak akan kenapa-napa kan? Tidak, putraku tak apa-apa. Qinzheng pasti Qinzheng. Dia baru saja dibebaskan, lalu Zi menghilang, pasti dia yang melakukannya. Jika memang Qinzheng yang melakukannya, maka Zi pasti masih aman sekarang. Jangan khawatir, kita punya akta notaris, dia tak bisa membawa Zi pergi. Segera cari. Nona, Satpam sudah pergi mencari, Anda jangan cemas dulu. Lagi pula, bagaimanapun juga, apapun yang Qinzheng perbuat, dia... Qinzheng bajingan itu. Bagaimana aku bisa yakin dia tak akan melakukan apapun pada Zi? Su Chengxi, Zi kini ada di tanganku. Ingin anakmu lakukan apa yang kukatakan. Qinzheng masih punya rasa malu. Dulu kau sendiri yang menyerahkan Ziyi. Sekarang apa hakmu untuk mengambilnya? Su Chengxi, sebaiknya kau lebih sopan padaku. Lantas kenapa kalau aku yang menyerahkannya? Aku tetap ayah Ziyi. Dalam setengah jam, datanglah ke kantor polisi lalu tanda tangani surat pernyataan. Bebaskan Zaolan. Kalau tidak, aku tak bisa menjamin apa yang akan kulakukan terhadap Ziyi. Qinzheng, kau biadab. Dia anakmu. Kau... Chengxi, jangan cemas. Ayah pasti akan membantumu mencari Ziyi. Qinzheng, dia sudah tak punya hati nurani. Aku sungguh takut akan pernah melihat Ziyi lagi. Tenanglah, tenang. Nona,
Orang yang saya kirim berkata, mereka tak melihat Tuan Muda Zi. Dia tak pulang dan juga tak ada di perusahaan Kinseng. Tak ada. Kinzeng membawa Ziyi, pasti mencari cara untuk menyembunyikannya atau menyingkirkannya. Tunggu. Dibawa pergi? Iya, alasan utama ia membawa anak itu, pertama membantu Zaulan menghindari hukuman, kedua, yaitu memisahkan aku dan anakku, supaya kami tak bisa bertemu lagi. Jadi, dia pasti kini akan membawa Ziyi pergi. Kupikir Kinzeng membantu Zaulan lolos dari hukuman itu cuma kedok, yang sebenarnya dia ingin kabur. Karena selama Ziyi berada di sisinya, dia akan terus bisa mengontrolmu. Iya. Ke stasiun, ke bandara. Cepat. Baik. Ayah mau membawaku kemana? Ayah akan mengajakmu jalan-jalan ke luar negeri 2 hari. Bagaimana? Terus, Ibu, Qin Ziyi, baru beberapa hari kau sudah membela orang jahat itu, iya kan? tapi menurutku dia bukan perempuan jahat. Dia mengusir orang-orang yang menindasku, serta memintaku untuk akrab dengan teman-temanku. Lagi pula, waktu itu ayah yang tak menginginkanku. Qin Ziyi, hari itu ayah memang salah. Ayah minta maaf. Ayah selalu berkata, ibu adalah orang jahat yang dipenjara, dan hanya ayahlah yang paling baik padaku. Tapi, selain membiarkanku membolos sekolah, membiarkanku bermain game, ayah tak peduli padaku. Ayah tak pernah menjemputku dari sekolah. Bahkan saat rapat orang tua, yang hadir malah pengurus rumah. Ayah tak pernah peduli padaku, juga soal pergaulanku dengan teman sekelas. Ku beritahu ayah, tak ada teman sekelas yang mau bermain denganku. Ayah pun tak peduli. Apakah ayah benar-benar orang yang terbaik bagiku di dunia ini? Dasar anak tak tahu diuntung. Bagaimana? Ayah sudah memberimu makan dan minum? Masih belum puas? Dulu ayah tak pernah memarahiku. Baiklah. Ziyi, temani ayah liburan 2 hari ke luar negeri. Nanti ayah akan hadir di rapat orang tua untukmu. Bagaimana? Ayo berangkat. Nona, kami telah menemukan lokasi Tuan Muda. Kinzeng sedang membawanya ke stasiun barat. Stasiun barat? Baik. Ayo, kita berangkat menyelamatkan anak itu. Sudahlah, ibumu tak akan datang menjemputmu. Berhenti. Kinzeng, kau mau membawa Ziyi kemana? Su Chenxi, bagaimana kau tahu aku ada di sini? Karena aku mengenalmu. Kau orang yang sangat egois. Kau bisa menjebakku, memenjarakanku, dan juga dengan Zaulan saling menjatuhkan. Mana mungkin demi membebaskan Zaulan, kau justru membawa Ziyi pergi. Kau hanya akan memperlakukannya seperti kau memperlakukanku, menipunya untuk menanggung kesalahanmu. Sedangkan ancaman untuk membebaskan Zaulan hanyalah dalihmu untuk mengulur waktu agar kau bisa membawa Ziyi pergi. Kau tahu aku peduli pada Ziyi. Jadi selama kau mengendalikan Ziyi sehari, kau bisa mengancamku sehari. Kesini, Ziyi, datanglah pada ibu. Bukan begitu. Ziyi, Dia datang padaku dengan sukarela. Ziyi, kau bilang padanya, kau sama sekali tak mau mengakuinya. Kau hanya mau bersamaku, benar? Katakan saja. Kinzeng, bagaimana kau membesarkan anak? Kau masih berani membawanya pergi? Aku tak peduli. Chenxi, bagaimanapun juga anak tak bisa hidup tanpa ayah. Atau biarkan aku dan Ziyi saja pergi. Jika tidak, bawa aku dan Ziyi pulang bersama. Kita lanjutkan hidup kita. Kau masih punya malu? Chenxi, sebenarnya aku sama sekali tak menyuruh Zaulan menjadi kambing hitam. Karena dia sendiri yang membuat kesalahan itu. Bahkan berniat menjebakku. Ya, memang waktu itu aku putus denganmu lalu bertunangan dengan Zaulan. Itu salahku. Namun waktu itu, aku diancam oleh Zaulan. Chenxi,
Percayalah padaku, aku sungguh tak pernah berniat mengkhianatimu. Jika aku tak menuruti dia, dia bakal melukai Ziyi. Kau sudah menonton videonya. Dia bahkan berniat meracuni Ziyi. Cheng Si. Chen Si. Lalu kau bilang, aku gagal mendidik Ziyi. Itu juga hasutan Zaulan. Cheng Si. Sejujurnya, aku pun korban. Maksudmu, jadi Zaulan yang memaksamu menyelewengkan dana publik, menyuruhku memikul kesalahan, dia yang memaksamu menceraikanku, dia yang memaksamu merendahkanku seperti dulu. Ya. Cheng Si, kau sungguh cerdas. Sekarang perempuan kejam itu, dia sudah dipenjara. Kita gimana? Bisa bersama lagi? Gimana? Kau dengar kan? Zaulan, bagaimana bisa kau ada di sini? Qin Zheng, kau yang dulu mengatakan padaku, selama aku mengaku bersalah, kau akan memanfaatkan Ziyi untuk memaksa Su Chenxi menandatangani surat pernyataan. Kau memohon padaku berkali-kali hingga akhirnya aku mengaku bersalah. Aku selalu berpikir, Su Chenxi itu buta karena cinta, tak mampu melihat kenyataan. Ternyata yang tak mampu melihat kenyataan adalah aku. Su Chenxi, aku selalu berpikir, kau telah merebut posisi yang selalu kuidamkan, jadi aku terus merendahkanmu. Akulah orang yang benar-benar bodoh. Baik, aku bisa menerima permintaan maafmu, tetapi apa yang telah kau lakukan padaku dan juga apa yang kau lakukan pada Ziyi tak bisa kumaafkan. Segala yang telah kulakukan akan kupertanggungjawabkan. Permintaan maaf ini adalah utangku padamu. Kau tak perlu memaafkanku. Su Chenxi, apa yang kau katakan tadi memang benar. Kita berdua sebenarnya bukan musuh. Orang yang tega mengkhianati istrinya sendiri, mengapa harus kurebut? Jika ingin menyalahkan, salahlah kita yang sempat dibutakan. Siapa yang tak akan terperdaya oleh sosok yang tampak lembut dan penuh perhatian? Kini kalau dipikir, aku benar-benar konyol. Memanfaatkan koneksimu demi menjatuhkanmu. Lalu merasa diri hebat, ternyata akulah orang yang paling bodoh. Zaulan, dengarkan aku. Sebenarnya semua yang kukatakan barusan hanya untuk membujuk Su Chenxi. Segala yang kau lakukan padaku, sangat aku hargai. Aku benar-benar menghargainya. Bukankah kau mencintaiku? Cintailah aku. Jika memang cinta, seharusnya kau membantuku, benar kan? Mencintaimu artinya aku harus melakukan ini untukmu. Apakah kau melakukan semua ini? Dulu kau juga seperti ini. Meyakinkan Su Chenxi? Sudah, Qin Zheng, jangan pakai kata cinta untuk membenarkan penculikan. Kata itu keluar dari mulutmu, benar-benar menjijikan. Aku salah. Aku sungguh salah. Maafkan aku. Dulu kau sangat penurut. Kupikir kau dan Su Chenxi hanya keliru dalam menjalin hubungan. Kupikir kehadiranku adalah penyelamatmu. Kupikir kita saling mencintai. Namun akhirnya, akulah yang paling bodoh. Sekarang, aku memahami diriku dan juga dirimu. Aku selalu berpikir dapat mengendalikan segalanya, namun tak kusangka. Pada akhirnya aku justru melukai orang yang seharusnya tak boleh kusakiti. Su Chenxi, terima kasih telah membawaku ke sini hari ini. Membuatku mengenal sosok ini. Sekarang, aku juga harus menjalankan apa yang mesti kulakukan. Ayo, bangkit. Bagaimanapun, dia pernah kucintai. Tetap berharga. Jika tidak, aku makin tak percaya pada penilaianku sendiri. Zaulan, apa yang kau perbuat sekarang? Apa yang sudah kulakukan Zaulan, akan kuakui. Begitu juga denganmu. Sebelumnya, aku sungguh ingin memikul semuanya untukmu. Namun kini aku berubah pikiran. Qin Zheng,
Dosa yang kau lakukan harus kau tanggung sendiri. Zaulan, percayalah, kau tetap di hatiku. Jangan ubah pengakuanmu ya. Tolong tanggung sekali lagi untukku. Percayalah padaku. Kalau kau menanggung ini, aku akan jadi milikmu seorang. Ya, Kinzeng, kau sekarang membuatku muak. Bagaimana mungkin aku, Zaulan, bisa menyukai pengecut sepertimu? Su Chenxi, apa yang kulakukan akan kuakui. Bukan apa yang kulakukan, akan kujelaskan apa adanya. Kesalahan yang kubuat, biar aku sendiri yang menebusnya. Chengxi, keretaku segera berangkat. Izinkan aku pergi ya. Anggap saja ini sebuah permintaan. Mengingat hubungan kita selama ini. Sebagai suami istri, Kau tak pantas mengucapkan itu. Pergi, Ziyi, mari pulang. kau tak boleh pergi. Ziyi, Ziyi, dengarkan aku. Jika kau ke sana, kau takkan punya kebebasan. Kau tak bisa main game saat pelajaran, dan kau tak bisa bolos lagi. Jika bolos, kau bakal dipukul dan dimarahi. Ini bukan hidup yang kau inginkan, benar kan? Ayah, aku tak mau bolos lagi. Ya, ayah tak pernah memarahiku soal itu. Tapi, kadang aku malah ingin ayah memarahiku. Setidaknya, aku akan merasa ayah peduli padaku. Tak boleh. Tak boleh. ah tidak. Kinzeng, apa yang ingin kau lakukan? Dia putri kandungmu. Su Chenxi. Su Chenxi, jangan paksa aku. Qin Ziyi, mengapa kau memaksa ayah? Ayah sudah bersusah payah membesarkanmu selama ini. Demi dirimu, bahkan sampai harus mendekati keluarga seperti Zaulan. Tahukah kau bagaimana aku menanggung semua ini? Mengapa kau begitu keras kepala? Kinzeng, tenanglah dulu. Mari kita bicarakan baik-baik kalau jangan lukai anak itu. Diamlah, Su Chenxi. Selama 5 tahun kau mendekam di penjara. Pernahkah kau merawat anak ini? Apa hakmu menyalahkanku? Kau masih berani membahas masa penjaraku? Mengapa aku di penjara? Bukankah itu ulahmu? Baiklah, tak usah membahas itu. Begini, lepaskan Ziyi, aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana? Mustahil, Su Chenxi. Mengapa kau tak mau memaafkanku? Jadi semua ini kesalahanku sendiri? Hah? Andai kau memberitahuku lebih awal bahwa kau putri keluarga Su, apakah akan begini jadinya? Kinzeng, apa kau masih tak sadar kesalahanmu? Kau masih mengira semua ini salahku? Apa kau masih saja belum sadar akar dari semua ini karena ketamakanmu? Di dunia ini, siapa yang tak menginginkan uang? Kalau saja kau tak menyesatkanku, kau kira aku akan mencintai pria seperti Zaulan. Menurutmu, kau kira perusahaan ini didirikannya demi diriku? Aku pria sejati. Tapi kau tahu Zaulan bagaimana dia memperlakukanku. Dia memperlakukanku bak seekor anak kucing maupun anak anjing. Aku harus membujuk dan merawatnya. Bahkan harus menemaninya main game yang merendahkanku. Semua ini salahmu. Mengejar laba, mana mungkin ada kebebasan. Kau pun sudahlah. Semua ini telah lewat. Aku cuma berharap nanti aku dan kau takkan berurusan lagi. Apa maksudmu itu salahku? Berdasarkan apa? Atas dasar apa kalian merendahkanku? Apa salahnya aku menyukai uang? Salahnya di mana? Lalu kau? Bocah tak tahu terima kasih. Bukankah ayah baik padamu? Kenapa ikut ibu pergi? Kenapa? Karena ibu kaya kan? Jadi, Su Chenxi, meskipun Ziyi benar-benar terjadi sesuatu hari ini, semuanya salahmu. Tidak. Kinzeng, lihat wajah anak itu sudah pucat. Begini, lepaskan dia dulu ya. Apapun syaratmu akan kupenuhi. Sebutkan syaratmu. Apapun akan kau berikan. Bagus. Aku ingin uang
Aku mau 10 miliar. Baik. Ayah, mengapa ayah melakukan ini padaku? Diam. Ayah, bukankah ayah bilang ayah paling menyayangiku? Ziyi, sayang. Nanti, apapun yang kau inginkan, ayah akan membelikannya untukmu, oke? Aku tak mau ayah lagi, tak mau ayah lagi. Diam. Kinzeng, semua uang yang kau inginkan ada di sini. Ambillah uangnya, lalu bebaskan Zi. Ibu, Zi, kau baik-baik saja? Kau terluka? ibu, aku tak seharusnya membentakmu. Juga tak seharusnya memukulmu. Semua salahku. Mana mungkin ibu menyalahkan Zi? Ibu tak pernah menyalahkan Zi. Zi, tadi kau memanggilku apa? Akhirnya kau mau memanggilku ibu? Zi. Anakku sayang, mana ada ibu yang menyalahkan anaknya sendiri? Ibu tak pernah menyalahkanmu? Ayo pulang. Nona, Kinseng mencuri mobil lalu kabur. Kejar. Nona, Kinzeng telah tertangkap. Kinzeng, kau sungguh-sungguh mengira bermodal pengaruh keluarga Suchensi, kau masih bisa lolos? Su Chengxi, kau puas sekarang? Benar, aku memang puas. Tapi tahukah kau mengapa aku belum menyerahkanmu ke polisi? Apalagi maumu? Kau berutang besar padaku. Tentu saja aku tak akan melepaskanmu begitu saja. Apa yang mau kau lakukan? Main hakim sendiri melanggar hukum. Su Chengxi, kau... Berisik, diam. Mau kutunjukkan sesuatu yang keren. Semua prestasi luar biasamu itu sekarang sudah diketahui semua orang. Beberapa pemegang saham telah kabur, kini sahamnya hanya tinggal di tanganmu. Tanda tangani saja. Agar setelah kau bebas dari penjara, kau tak mati kelaparan. Kau mau mengakuisisi grup Kin. Ini hasil jerih payahku. Apa hakmu mengambil alihnya? Lagi pula, nilainya jauh di bawah harga pasar. Kalau tak mau tanda tangan, terserah. Semoga bertahun-tahun nanti saat kau bebas dari penjara, grup Kin masih berdiri dan belum bangkrut. Su Chengxi, wanita kejam. Lepaskan aku, lepaskan. Aku tak mau kehilangan segalanya. Aku tak bisa kehilangan segalanya. Serahkan padaku. Aku akan tanda tangan. Aku mau tanda tangan. Aku tanda tangan. Baru sekarang kau mau tanda tangan? Terlambat. Aku akan kurangi 1 poin lagi. Kau Tak mau? mau. Berikan penanya, aku akan tanda tangan. Kinzeng. Kenapa sekarang kau juga jadi biasa menandatangani kontrak tanpa membacanya? Aku lupa bilang di bagian akhir perjanjian tadi, aku menambahkan kesepakatan hibah properti, uangmu akan sepenuhnya jatuh ke tangan putramu. Ketika kau keluar dari penjara, kau takkan punya apa-apa. Su Chengxi, kau gila. Kau, lepaskan aku. Lepaskan aku. Su Chengxi. Su Chengxi. Diam. Seret dia ke kantor polisi. Kinzeng, kau pakai tipu muslihat ini untuk menjebakku 2 kali. Tak menyangka kau sendiri pun akan terjebak juga, kan? Ibu, kakek berkata memintaku memanggil ibu untuk makan. Baiklah, mari kita pergi. Ayo. Ibu, silakan makan.
Aku tahu putriku Suchensi memang yang terbaik. Ibu, aku takkan bolos sekolah lagi. Takkan main game di jam pelajaran. Aku pasti akan jadi anak baik. Zi, aku yakin padamu, kamu pasti akan jadi anak baik. Ku harap Zi kita tak perlu hidup terlalu letih, asal aman dan sehat selalu. Ibu, sebelumnya aku mengatakan banyak hal yang berlebihan. Apakah ibu tak marah padaku? Anakku tersayang, mana ada ibu yang akan marah pada anaknya? Sudah-sudah, lekas makan. Kalau tidak, makanan ini akan keburu dingin. Hari ini, ibu yang memasaknya sendiri, menyiapkan hidangan rumahan ini. Ayo, segera makan. Ayo, 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 ayo. Ambil sepotong. Zi, ambil yang besar. Kamu juga ambil satu. Baik, Ayo, makan, makan, makan. biar ku coba. Bagaimana? Enak kan?